Ini apa nih? Itu kan apa? Ya. Ambil sini saya, ambil sana. Oke. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, bahwasanya kita masih bisa dipertemukan di makom yang mulia ini, yakni dalam rangka memperingati tahun baru Islam, yakni bertepatan hari ini yaitu 1 Muharram. Alhamdulillah kita sudah beberapa tahun ke belakang ternyata kita masih berkumpul kembali di masjid yang kita cintai ini, yakni Masjid Al-Ikhlas. Mudah-mudahan kebersamaan kita semua selalu dalam limpahan serta maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala, limpahan rahmat serta maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selamanya terlimpas curah kepada panutan alam, suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan umatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya beliau. Insya Allah nanti dipertemukan dengan syafaat umma di yaumil zajah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, para sesepuh, mini sepuh yang saya hormati, dan jemaah semuanya yang sama-sama saya hormati. Alhamdulillah dalam kesempatan ini ada beberapa acara yang perlu disampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, sebenarnya tadi sudah dimulai dengan pengajian ibu-ibu pada pukul 16.00. Baitul Haram qiyamal linnas la yastati'una hilatan wa la yaktaduna Insyaallah pada kesempatan sekarang, yakni pada pukul 17.30 kurang lebih ya Bu, yaitu acara tausiah atau acara pokok, yaitu ceramah yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz kita Dr. Ahmad Dijar LCMA. Dan selamat datang Pak Ustadz dan keluarga, mudah-mudahan limpahan maghfirah untuk keluarga semua. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya dilanjutkan dengan pembacaan doa akhir tahun yang dipimpin oleh Ustadz sendiri, dan dilangsungkan dan dilanjutkan dengan sholat asar. Setelah sholat asar akan dilanjutkan dengan membaca doa awal tahun yang akan dipimpin juga oleh Ustadz sendiri, dan acara yang terakhir yaitu ramah tamah akan diiringi, sebelum ramah tamah diiringi dengan sholawat kita, yaitu grupnya PPMI Al-Ikhlas insya Allah. Mari kita buka acara yang pertama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, acara pokok yaitu tausiah akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Rizal Ahmad LCMA. Untuk itu kepada beliau disilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang kompak jawabannya, lemes ya. Saya juga lemas ya. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
semangat jawabnya ya. Biar saya juga semangat ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yaliqu bi jalalihi wa kamalihi. Subhanahu wa ta'ala lahul hamdu fil ula wal akhirati wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruhu wa natubu ilayhi min kulli dhanbin wa nastaghfiruh. Fahuwa wahdahu ghaffarudh dhunub wa sattarul 'uyub wa 'allamul ghuyub. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Amarna bit-ta'ati wa nahana 'anil ma'siyah. Wa ja'ala al-jannata liman ata'ahu walau kana 'abdan habashiyya wan nara liman 'asahu walau kana sharifan qurashiyya. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa qudwatana Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arsalahu rabbuhu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمي وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله. Pertama-tama tentunya yang paling utama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Ilahi Rabb yang Maha Suci, di mana pada sore yang berbahagia ini kita dapat bermuajahah, berkumpul kembali, bertatap muka, bermuajahah di Masjid PPMB Al-Ikhlas Amsterdam yang sama-sama kita cintai ini. Dan tentunya tak lupa salawat beriring salam kita junjungkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman kegelapan, dari zaman kehancuran, dari zaman kemusyrikan, dari zaman kemunafikan, dari zaman jahiliyah menuju alam yang terang benderang seperti kita nikmati pada saat ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, yang dalam hal ini tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim saya. Ya, oh ini ada tamu dari Den Haag, Bu Nani. Bapak juga ikut, Bapak? Ikut ya Bapak. Masya Allah. Ya, mana Ibu Guru? Ibu Guru di mana? Ibu Guru ya. Ya, selamat datang kepada Ustaz kita Pak Nafan Sulhan ya. Datang jauh-jauh dari ya Den Haag. Kita doakan semoga beliau tetap disembuhkan, dipanjangkan umur, dimurah rezeki ya. Dan kita doakan supaya kita bisa mendengar beliau lagi bisa berbicara ceramah di depan kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ya, marhaban bi hudurikum ya habibana ya habibana. Tetap. Tuan Hera? Jalis Pak? Ya. Baiklah, untuk menyingkat waktu karena saya diberi waktu cuma setengah jam. Dalam suatu hadis dikatakan, apa kata baginda kita? Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Apa kata baginda kita? Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Jadi kata baginda kita, tidaklah sesuatu kelompok atau kaum berkumpul di rumah Allah ya, mereka saling membaca Al-Quran wa yatadarasunahu bainahum, mereka saling tadarus Al-Quran, mengaji bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar, tajwidnya, makhrajnya dan lain sebagainya. Illa, kata baginda kata, kecuali akan turun kepada mereka suatu ketenangan dalam jiwa mereka. Kan ibu betul kan? Datang hari Rabu dengan dipimpin oleh ibu dan kita, ibu guru kita, Masya Allah, Ibu Ukia, Masya Allah. Kita doakan semoga beliau tetap istiqomah, ya, panjang umur, murah rezeki, dan dijauhkan mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Itu yang kita inginkan, ya. Karena kita doa itu apa? Mukhul ibadah. Kita mendoakan, insya Allah doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah? Ud'uni fastajib lakum. Doalah, mintalah kepadaku, insya Allah akan kita jawab. Ya, illa kata nazal alaihimus wa ghasyiyatuhumur rahmah,
Dan Allah memberikan suatu ketenangan ada pada jiwa kita. Wa haffathumul malaikah, dan beribu-ribu malaikat. Ya kalau ditanya di mana malaikatnya memang tidak kelihatan. Ya. Tapi ada malaikat. Ya. Alamul ghaib. Didoakan mereka beribu-ribu malaikat mencari mana hambaku sekarang yang datang jauh-jauh, yang datang dari Den Haag, dari Al-Qamar, dari lain dan sebagainya. Itu setiap langkah, khutwah langkah kita datang untuk menghadiri majelis ta'lim ini, itu akan diberikan hadiah pahala yang besar bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa hafatumul mal, dan yang paling penting lagi kata baginda kita, wa zakaruhumullahu fi man 'indah. Allah bangga dengan malaikatnya yang suci pada malaikat. Hei malaikat, lihat hambaku manusia yang selalu berbuat maksiat. Mereka datang, mereka beribadah, mereka mempelajari Al-Quran, dan bangga. Ya, kita dibanggakan oleh Allah kepada makhluknya yang paling suci, yaitu para malaikat alaihimussalam. Kita bangga. Ya. Baiklah, untuk menyingkat waktu, untuk memperingati peristiwa tahun baru Hijriah. Mungkin ada orang mengatakan, ngapain mau memperingati sana tahun Hijriah? Itu kan bid'ah dan sebagainya. Udah kalau mereka mengatakan seperti itu, udah kita nggak usah katakan. Kita katakanlah saja kita berkumpul untuk memberikan majelis-majelis ta'lim. Ini beliau baru pulang dari suci, tanah suci, masya Allah ya. Ya, insya Allah hajjan mabrura, wa dhanban maghfura, wa tijaratan lan tabur. Amin ya rabbal alamin. Ini masya Allah. Ini anak yang paling tua, anak Pak Lapan ya, yang pada waktu masya Allah beliau baru pulang dari tanah haji. Ya, nanti bulan Muharram itu ada hubungannya dengan kepulangan mereka dari tanah haji. Ya, berbicara tentang bulan haji, kita ucapkan syukur Pak, alhamdulillah. Hari ini umur kita bertambah 1 tahun, pada hakikatnya berkurang 1 tahun. Kita syukur kepada Allah. Hari ini umur kita bertambah 1 tahun pada kelihatannya zuhurnya, tapi pada hakikatnya berkurang 1 tahun. Ya. Nah, di situasi dan suasana seperti ini, salah satu sahabat menghadap baginda Rasulullah SAW. Dan beliau berkata, ya Rasulullah, ya, ceritakan kepadaku tentang apa yang dimaksud dengan al-muhajir. Hijrah itu apa sih? Ayu afdalu ya Rasulullah. Pekerjaan apa yang lebih afdal yang saya harus lakukan ketika melakukan hijrah? Apa kata baginda kita? Kata baginda kita, antahjura ma kariha rabbuk. Apa artinya? Kata baginda kita, meninggalkan apa-apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Antahjura ma kariha rabbuk, makruh. Antahjura ma kariha rabbuk, meninggalkan apa-apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kan tahu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya yang mengupat dan lain sebagainya, ghibah, riya dan lain sebagainya. Insya Allah kita terjauh dari sifat-sifat yang ada dalam tubuh kita. Ya. Insya Allah kita akan selalu taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Jadi dikatakan antahjura ma kariha rabbuk, yaitu menjauhi apa-apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat lain dikatakan al-muhajir. Hijrah yang sebenarnya kata baginda kita, ma antahjura ma nahallahu an, meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi dikatakan meninggalkan apa-apa yang dibenci oleh Allah. Dan yang kedua dalam riwayat lain al-muhajir. Hijrah itu artinya meninggalkan apa-apa yang dilarang, mana Allah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi mengatakan, ya Rasulullah, siapakah seorang yang terbaik di antara kalian? Dan siapakah orang yang paling jelek di antara kalian? Jawab Nabi, orang yang paling baik di antara kalian adalah man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Yang orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Ya. Jadi kita masalah bersyukur. Umur kita semakin panjang, 70, apalagi sekarang Pak
terima udah hampir 72 tahun Pak Maman. Ya, kita nggak, ya Allah. Perasaan saya baru datang mungkin 22 tahun yang lalu saya datang ke Belanda ya. Sudah punya putra 4 sekarang ya. Istri masih 1 ya. Insya Allah ya. Iya masih 1 insya Allah enggak ya. Ibu nggak usah bercanda nggak usah dengar. Ya. 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 Jadi dalam usia seperti itu meninggalkan hijrah dan peristiwa hijrah ini terjadi sebenarnya peristiwa yang berhubungan dengan peristiwa terjadinya kalender yang sekarang kita peringati hari ini. Ya, di sini ada Ibu Lucy ya, jauh-jauh datang dari Rotterdam, masya Allah. Ya, Ibu Anissa dan lain sebagainya ya, Ibu Laila ya, saya kenal semua ya. Tapi yang saya sebutkan nggak usah tersinggung ya. Ya, ibu-ibu masya Allah ya. Semoga ibu-ibu sehat walafiat. Ya, dimurahkan rezeki ya, dan dipanjangkan umurnya ya, dan dimurahkan segala rezekinya ya. Jadi kalau kita berbicara tentang menjadi tahun 1 Hijriah, saya rasa di masjid kita Al-Ikhlas ini baru kali ini kita mengadakan memperingati tahun 1 Muharram. Bukan Pak Muharram, bukan ya. Bukan Pak Muharram, ini 1 Muharram. Hari ini kita udah masuk 1 Muharram. Karena menurut tanggalan Islam, waktu yang habis itu bukan jam 12 malam. Islam adalah setelah maghrib, itu baru berubah waktu. Karena Islam merupakan bulan Qamariyah, bukan Syamsiyah. Ya, jadi bukan bulan matahari, tapi kita mengikuti bulannya bulan. Baiklah, berbicara tentang terjadinya hal terjadi ketika ditanyakan di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Ya. Karena di peristiwa terjadi di zaman Nabi, kok bagaimana sih? Apakah ada tahun-tahun pada waktu itu di zaman Nabi? Udah ada atau belum pada waktu itu? Belum ada. Lah Nabi lahirnya di tahun apa? Bulan tahun apa? Tahun gajah, tahun fil, berarti sudah ada. Kamu yang Iya, Nabi lahir tahun apa? Tahun gajah. Bahasa Arabnya apa gajah? Fil. Ya. Apa bacaan filnya? Li'ila fi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Disinilah mulai peristiwa terjadi. Di mana pada waktu itu Tantara Abraha, Ibu tahu nggak Tantara Abraha? Lengkap. Ya nggak tahu. Memang belum dikasih tahu. Memang belum dikasih tahu. Jadi Tantara Abraha itu raja yang sangat kejam. Beliau dan sangat zalim. Beliau dilahirkan di kota mana? Di Son'a, di kota Yaman. Ya, bukan di Saudi Arabia, Yaman. Sebagaimana kita ketahui dahulu peristiwa yang terbesar di kota Ardul Hijaz. Ya, Ardul Hijaz itu adalah kota Mekah, Madinah, dan Taif. Ya. Dan biasanya pada waktu itu kebudayaan mereka itu lebih terbelakang atau primitif dibandingkan dengan kebudayaan yang ada di negeri Syam. Ya. Jadi pada waktu itu biasanya orang-orang Hijaz, dan terjadi pada baginda kita sendiri ketika berniaga ke negeri Syam. Apa arti berniaga? Mereka membawa barang berjualan ya dari negeri Hijaz ya. Masih termasuk dikatakan Ahlul Badui. Apa arti Badui? Badui itu artinya primitif. Masih kalau bahasa kita pedalaman ya. Ya, saya alhamdulillah hampir 40 tahun berantau. Tadi saya telepon keluarga saya di Palembang, di kampung saya, mereka sangat bangga. Dia bilang, Pak Ustadz ini udah hampir 40 tahun meninggalkan kampung, tapi bahasanya tidak pernah berubah. Bahasa kampung saya bukan bahasa Palembang, bahasa kampung saya. Saya katakan, mengapa saya harus berubah? Ya. Memang segala sesuatu itu hijrah. Ibu tahu nggak kalau kita lihat kupu-kupu itu kan cantik dan indah.
Tahu kan? Ntar belum menjadi kupu-kupu sebelum menjadi kepompong. Belum menjadi kepompong sebelum jadi ulat. Itulah yang disebut dinamakan bermetamorfose. Apa? Apa artinya? Perpindahan dan perubahan. Kita cuma lihat kupu-kupu Allah cantik, ganteng, kupu-kupunya warnanya indah. Kita nggak tahu berapa lama dia berpuasa ketika menjadi kepompong, tergantung di daun, di kayu. Berapa bulan mereka berpuasa untuk bisa membina tubuh postur yang indah seperti kita yang kita lihat sekarang ini. Begitu juga dengan hijrah. Hijrah nggak bisa langsung menjadi ya sengaja maaf hari ini saya pakai beginian ya, karena saya kira ya hari tahun baru ya, tahun baru ya Pak ya, tahun baru semuanya baru ya, jubah baru. Sebentar ini jubahnya nggak baru. Saya mau kayaknya ya. Nanti insya Allah setelah sholat saya tinggalkan di sini ya. Nah, nggak apa-apa. Jadi biar kalau imam sholat silakan dipakai ya. Jadi kalau jadi hijrah itu betul-betul perpindahan ya dari sesuatu yang jelek ke yang baik, dari sesuatu yang batil ke yang hak, dari sesuatu yang menyeramkan sesuatu yang kebaikan. Itu yang disebut dengan hijrah ya. Jadi kalau kita lihat peristiwa terjadi pada waktu itu ya, saya katakan ketika orang berniaga ke negeri Syam itu di mana sih? Tanya lagi. Syria. Terus apa lagi? Yaman. Ya, apa lagi? Ah? Iya. Ya. Nggak apa-apa ya, memang belum dikasih tahu. Jadi negeri Syam itu ada 4 ya. Apa? Suria atau Syria. Ya. Bahasa Arabnya Suria. Bahasa Indonesianya Syria. Yang kedua Palestina. Yang ketiga Yordan. Dan yang keempat Libanon. Ya. Jadi ibu-ibu ini saya sarankan ya, kalau mau pintar banyak-banyak membaca sejarah. Karena Al-Quran itu merupakan ibrah, pelajaran bagi kita, mau'izah, nasihat bagi kita. Dan sehendaknya tiap hari itu harus ada terjadi perubahan dan perubahan seperti yang terjadi pada kupu-kupu tadi. Ya. Jadi proses menjadi kupu-kupu itu nggak langsung jadi kupu-kupu yang indah berwarna seperti itu. Prosesnya panjang. Ini waktunya udah hampir. Ya, ya masih panjang ya. Kata ibu guru cuma setengah jam doang, katanya nggak boleh lebih tadi. Ya, jadi di mana-mana kalau ditanya, baik saya di Indonesia atau di Saudi, Bapak imam di mana? Saya katakan imam di Al-Ikhlas Amsterdam. Itulah rumah saya. Baiklah ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sedikit peristiwa yang sangat penting kejadian. Ya, jadi kalau kita lihat dunia ini, ya Nabi Muhammad meninggal sudah berapa lama sekarang? Hah? Sudah hampir berapa abad? 15 abad tahun yang silam. 15 abad tahun yang silam. Namun pada waktu itu ketika beliau masih hidup, beliau belum pernah menggunakan tahun hijrah. Kapan dimulainya tahun hijrah? Atau tahun hijriyah? Bukan hijrah, hijriyah. Kalau hijrah lain. Ya, kalau saya Indonesia, Mizar, Indonesia, kan begitu. Ya, jadi hijrah sama hijriyah beda. Ya, Indonesia kan. Orang Arab itu bilang Indonesia, bukan Indonesia, Indonesia. Ya, ente Indonesia, dia bilang ente Indonesia. Bukan ente Indonesia, Indonesia. Ya, tapi sekarang mereka udah ngelihat banyak, sekarang udah Google, udah pintar, udah Indonesia sekarang. Ya. Jadi ketika di zaman Umar bin Khattab Khalifah yang ketiga, ya, beliau menjabat hampir 5 tahun sebagai Khalifah, yang pengganti daripada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya. Beliau menjabat selama 5 tahun. Pada waktu itu datang surat kepada beliau, tetapi para sahabat tidak terpredel. Ini kita bagaimana cara menggunakan kok tanggal nggak ada, tahun nggak ada. Ya.
Kata Utsman atau kata Umar, itu sudah ada terjadi pada bulan Sya'ban kemarin. Sya'ban yang mana? Ya Sya'ban kan banyak, karena belum ada tahun pada waktu itu. Akhirnya Umar bin Khattab manggillah, bermusyawarah. Ya, inilah sifat para pemimpin yang baik. Tidaklah memutuskan sesuatu dengan seenaknya dewe. Gitu. Ya. Pemimpin yang baik hendaklah menghormati, menghargai para teman dan tetangga serta kerabat karib kita. Kenapa? Sebab kalau seandainya nanti terjadi hasil musyawarah itu tidak ada yang setuju, maka para leden atau yang lain tidak bisa membantah atau tidak bisa mengatakan bahwa kita yang salah. Salah semuanya. Makanya perlu suatu masalah itu dimusyawarahkan. Ya. Jadi lantas Umar bin Khattab, ya, tahu nggak Umar bin Khattab itu? Umar bin Khattab itu orang yang gagah perkasa. Bahkan dikatakan dalam suatu riwayat, Pak, kalau dia lewat di tanah sini, para setan pun keliang-keliangan. Setan ya, terampun-ampun. Itu beliau. Ya, kalau dia lewat sini, sampai-sampai ketika baginda kita Muhammad meninggal, dia mengatakan Muhammad tidak pernah mati. Siapa yang mengatakan mati akan saya potong leher beliau. Itu beliau. Tetapi datanglah Abu Bakar sebenarnya. Ya Umar, kalau Anda mencintai Allah, Allah tetap hidup. Tapi kalau Anda cinta baginda, manusia tetap akan mati. Dikatakan setiap benda yang bernyawa pasti kullu nafsin dha'iqatul maut. Kalau Anda mencintai Allah, Allah tetap akan hidup. Tetapi kalau Anda mencintai Muhammad, Muhammad adalah manusia dan beliau tetap akan mati. Bisa meredam suasana. Nah, yang kita butuhkan ini seorang figur yang bisa meredam suasana, bukan memanasin suasana. Jadi ketika peristiwa itu terjadi, surat yang diberikan kepada Umar bin Khattab itu nggak ada tanggalnya. Mereka bingung. Datang surat dari Suriah, datang surat dari Yaman, datang surat dari Mesir. Lah ini bagaimana caranya? Akhirnya kata beliau, udah gini aja. Kalau memang itu, kita musyawarahkan saja. Bagaimana? Kita mulai dari mana tahun baru Hijriah ini? Ada yang mengatakan, udah kita mulai saja dari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kayaknya nggak enak ya. Kalau kelahirannya, ntar kematian beliau bagaimana? Kayaknya kurang pas gitu. Udah kita mulai dari diangkatnya beliau menjadi Nabi. Kayaknya kurang pas. Terus terakhir ada usul dari Ali bin Abi Thalib. Siapa Ali? Ali adalah mantu Nabi dan sepupunya Nabi Muhammad SAW. Ya. Nabi anak Abdullah, Ali anaknya Abu Thalib, bukan Abdul Muthalib. Abdul Muthalib kakaknya Nabi, kalau Abu Thalib pamannya Nabi. Ya, jadi Ali ini sepupunya Nabi dan mantunya Nabi. Ya, sepupu dan mantunya yang dikawinkan sama Fatimatus Zahra. Ya, setelah peristiwa itu terjadi, bingung. Akhirnya Pak Sayyidina Ali mengatakan, kata Ali, kalau begitu kita mulai saja tahun baru hijrah ini dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW bersama sahabat dari Mekah menuju Madinah Al-Munawwarah. Pada waktu itu Madinah belum dinamain Madinah. Pada waktu itu Madinah masih bernama kota Yasrib. Ya. Masih Yasrib berbentuk pohon-pohon dan lain. Sebagaimana kita ketahui peristiwa ini terjadi ketika Nabi Muhammad mengadakan Isra wal Mi'raj. Ya, ketika Nabi diperjalankan malam hari dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Ya, sebelum sampai ke Masjidil Aqsa, beliau diturunkan oleh malaikat Jibril untuk melakukan salat sunnah di kota Yasrib, atau disebut dengan Madinah Al-Munawwarah, kota yang penuh dengan cahaya. Ya, Madinah artinya kota, Al-Munawwarah artinya bercahaya, bernur-nur. Ya, makanya baiklah kalau ada nama ibunya Nur atau Nurah, itu maksud artinya apa? Cahaya. Ya, cahaya artinya kata cahaya yang gelap gulita, ya, yang terang. Nah, ketika peristiwa itu terjadi, lantas kata beliau, kapan kita mulai? Ya. Bulan apa yang harus kita mulai?
Ya kita mulai saja bulan Rabiul Awal. Itu kan Nabi Muhammad ketika kelahirkan bulan Rabiul Awal atau Jumadil Awal ketika mereka hijrah. Lantas jawab dari Umar bin Khattab, udah kita jadikan saja standarnya kita mulai dari bulan Muharram. Ya. Karena kenapa? Bulan Muharram itu sebelumnya adalah bulan apa sebelum bulan Muharram? Zulhijjah. Ini penting harus terjadi. Karena kenapa? Bulan Zulhijjah dinobatkan sebagai bulan ampunan di mana para jamaah haji pulang dari tanah suci tentunya dalam keadaan suci sebagaimana bayi dilahirkan. Ya, jadi tahu kan ibu-ibu? Ya. Ya, jadi niat baik yang dilakukan oleh Umar bin Khattab dimulainya tahun baru dari bulan 1 Muharram karena tadi dianggap ketika bulan Zulhijjah itu para jamaah haji sudah pulang dan tentunya mereka kalau pulang dari haji akan mendapatkan seperti bayi yang baru dilahirkan. Ya, jadi barang siapa yang melakukan haji ke Baitullah tidak rafas wala fusuq wala jidal. Ketika mereka pulang ke tanah air, mereka diibaratkan seperti bayi yang baru dilahirkan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, semoga saja kita termasuk insyaallah jamaah-jamaah yang hadir pada waktu ini golongan orang-orang yang selalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi inilah peristiwa. Ya. Yang terakhir kata baginda kita, mau nggak sih kalian aku berikan ada 4 golongan yang tidak tersentuh oleh api neraka. Yang pertama apa? Hayyin. Ya. Apa? Hayyin. Terus apa? Layyin. Terus apa? Qoribin. Terus apa? Sahlin. Ya. Jadi apa? Hayyun. Hayyun sama saja. Layyun. Qoribun. Sahlun. Jadi kata baginda kita, mau nggak sih saya berikan kepada kalian yang mana kalau kalian mempunyai sifat tersebut, insya Allah jasad kalian tidak akan tersentuh oleh api neraka. Amin ya Rabbal Alamin. Ini anak saya ya. Ya, ntar mau disebutkan ya. Katanya layyin apa artinya? Oke, yang pertama hayyin. Hayyin artinya ramah tamah. Jadi hendaklah selalu senyum. Dikatakan baginda kita al-ibtisamu shadaqah. Orang yang tersenyum terhadap tetangganya, terhadap temannya, itu merupakan sedekah. Ya. Jangan senyum terus, ya, kalau senyum. Ya, apalagi bapak-bapak senyum-senyum terus, terpada lari semua manusia ya. Ya. Jadi adalah ramah tamah. Dia bisa menyembunyikan di hatinya walaupun hatinya merasa sakit, merasa tidak senang, merasa tidak dihormati, tetapi dia bisa menyembunyikan perasaan tersebut. Contohnya mungkin ibu ade dengan saya lagi gak senang, mungkin, tapi dia bisa menyembunyikan. Bagaimana supaya saya bisa? Nah ini contohnya saya enggak ya bu ade ya, nggak biar dia senang, kasihan dari tadi dia ini terus ya. Iya. Jadi ramah tamah, ya. Terus kalau orang butuh jangan didiamin, ya. Orang butuh pertolongan jangan didiamin. Karena kenapa? Karena sesuatu yang terjadi pada waktu itu tidak akan terjadi lagi kedua kalinya. Dan tidak ada mungkin yang namanya kebetulan dalam agama Islam. Enggak ada kebetulan, itu tidak ada. Allah sudah atur semuanya. Kita datang hari ini kebetulan? Enggak. Kita datang sehari ini berkumpul di rumah Allah untuk mendengarkan tausiah, untuk belajar tentang apa tadi Ibu Lucy kemarin mengatakan apa? Majelis-majelis ta'lim. Ya, Ibu Lucy tenang, bilang saya mau datang tentang majelis ta'lim. Karena kenapa? Dengan datangnya majelis-majelis ta'lim ini, pasti kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Yang pertama tadi apa? Hayyin, ramah tamah. Jadi harus baik, senyum terus, tapi jangan senyum-senyum terus ya. Ya, jangan lama-lama ketawanya. Yang kedua layyin, lembut, berbicara lembut. Berbicara ya Pak, jangan kasar-kasar ya, kayak orang Sunda kumaha damangnya ya, dia kabare gitu ya, dia kabare
Iya. Betul. Wong padahal apa kabar ambo nih? Ya. Ya. Jadi harus lembut ngomong. Ya. Matur nuwun. Matur nuwun sewu gitu ya. Ya. Jadi kalau nggak mau dicubit, jangan dicubit orang lain. Artinya di sini kita harus selalu memberikan yang terbaik buat orang lain. Apalagi di antara kita ini banyak ngomongin, padahal yang diomongin kita sendiri. Tahu nggak ibu-ibu, kalau kita ngomongin orang lain berarti kita ngomongin diri kita sendiri. Benar. In ahsantum ilaihi, fa in asatum fala. Jadi kalau kita berbuat baik untuk orang lain itu sebenarnya kita telah berbuat baik untuk diri kita sendiri. Itu betul. Jadi jangan takut berbuat baik untuk orang lain. Membawa makanan. Ya, hari ini terakhir saya lihat Ibu Fatimah tadi bawa apa nih dari rumah? Ya. Bukan Ibu Fatimah doang. Dan ini kan pada bulan-bulan Muharram ini untuk memperbanyak sedekah. Iya. Ya. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, senyum pun merupakan sedekah tadi. Ya, Ibu ya. Ya. Ya tadi lain lembut. Lembut. Ya. Tapi jangan terlalu ngeong-ngeong, terlalu lembut jangan ya. Lembut itu artinya ya perkataan kita manis ya. Makanya dikatakan idkhul surur fi qulubil ikhwan sedekah. Memberikan senang kepada tetangga kita atau kepada teman kita itu merupakan sedekah. Idkhul surur. Apa surur? Menyenangkan tetangga kita, menyenangkan teman kita, menyenangkan anak kita itu merupakan sedekah. Terus yang ketiga tadi apa? Qoribun. Itu ada. Dekat. Kita merasa dekat dengan ibu guru kita. Ibu guru, saya kangen kehadiran ibu guru hari ini. Tapi jangan kita dekat tahu-tahu kita ngomongin beliau. Ini banyak yang terjadi. Itu ya, sifat-sifat seperti itu harus selalu kita bersihkan. Ya. Ini kejadian banyak. Kenapa saya sampaikan? Karena ini memang terjadi pada kehidupan kita sehari-hari. Saya sebagai Pak Ustadz, saya terima semua berita-berita. Pak Ustadz begini-begini, nanti akan saya sampaikan. Karena memang inilah arti kehidupan yang harus kita hadapi. Inilah reality yang terjadi. Ya, jangan bermuka dua. Jangan seperti ular berkepala dua. Di depan baik-baik, di belakang dia marah. Tapi insya Allah kan. Lagi-lagi terus mungkin ibu bertanya ya, kok saya pakainya seperti ini? Kok ini merah? Selalu saya pakai merah. Ini dalam bahasa Arabnya disebut dengan kapulah. Ya, ini imamah. Jadi ciri orang keluaran Azhar Mesir itu topinya seperti ini. Ya. Ini bukan buat tahun barunya orang-orang Masehi ya, bukan itu. Ya. Dan merahnya ada dua, ada merah yang merah jenggreng, satu lagi ada merah kecoklatan. Ya. Biasanya yang dipakai merah ini buat para qori internasional saja, para pembaca Al-Qur'an. Biasanya di Mesir. Ya. Nah yang satu lagi itu buat para imam yang bisa memberikan tausiah atau mau'izah tadi. Ya, ini penceramah. Kebetulan saya dua-duanya. Saya qori juga saya penceramah, maka saya punya dua. Kadang-kadang saya pakai yang ini, kadang-kadang saya pakai yang satu lagi. Baiklah, yang terakhir tadi apa? Sahlin. Apa itu sahlin? Mempermudah jalan seseorang. Ya. Jangan dipersulit. Contohnya orang mau kawinkan. Iya betul. Iya, orang mau kawin kok disusah-susahin, ya harus mas kawinnya ini. Lagi-lagi Bu Sinaga kasihan juga ya. Ini beliau ini masya Allah. Beliau semua yang urusin dia mau kawin, ayo siapa ini kasihan kadang-kadang ya. Tapi insya Allah ya Ibu Adi dapat pahalanya yang banyak. Ya nggak apa-apa ya. Artinya kita dalam rangka sekarang ini kita berorganisasi, kita bermasyarakat demi apa? Untuk menghadapi kehidupan di akhirat nanti. Jadi kata baginda kita tadi yang paling penting tadi apa? Yang tidak didekati api neraka ada 4. Yang pertama apa? Hayyun, layyun, qoribun, sahlun. Dari bawah, sahlun, qoribun, layyun, hayyun. Ya. Jadi maksud saya ketika pulang ke rumah ada pendapatan. Jadi yang saya dengar tadi kata Pak Ustadz, kalau sananya biar jauh dari api neraka harus memiliki sifat yang 4. Hayyun, layyun, qoribun, sahlun. Ya, karena waktunya sudah habis ya. Nanti setelah sholat asar, ba'da wiridan langsung baca awal tahun. Awal tahun. Ya.
Ya, mari kita berdoa kepada Allah. Semoga kedatangan kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala yang banyak ya. Kita sekarang dalam keadaan berhijrah. Ya, hijrah kita jauh. Ya, hijrah dari Indonesia menuju ke sini. Ya, untuk mendapatkan rezeki yang berkah. Ya. Amin. Keluarga yang barokah. Amin. Amal yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita. Ya, mari sama-sama kita berdoa. Ya, doa ini kita baca akhir tahun. Ya, kita angkat tangan semua. Semoga doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى وفي عليين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ما عملنا من عمل في هذه السنة مما نهيتنا عنه ولم نتب منه ولم نرضه ولم ننسه وحلمت فيها علينا بعد قدرتك على عقوبتنا ودعوتنا إلى التوبة منه بعد جرأتنا على معصيتك فإننا نستغفرك فاغفر لنا وما عملنا فيها مما ترضى ووعدتنا عليه الثواب فنسألك اللهم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام أن تقبله منا ولا تقطع رجاءنا منك يا كريم يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تلفنا ولا معنا شقيا ولا محروما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz yang telah memaparkan beberapa pemaparan tausiah yang telah disampaikan kepada kita. Mudah-mudahan dan insya Allah ada manfaatnya buat kita semua. Dan mari kita tutup tausiah ini dengan bacaan hamdalah dan dilanjutkan dengan adzan asar, salat asar dan dilanjutkan dengan doa tauhid awal banget. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paman, berkadar Mekah, berkadar Mekah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Bukan ditutup. Iya Pak. Masih di situ Pak, mundurin ya. Allahu Akbar. Ya, makasih. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah Hayya 'alas salat Hayya 'alas salat
سبحان الله دائما أبدا الحمد لله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله. Hati dan lain sebagainya. Kita bacakan doa ini semoga dengan ketaatan dan keikhlasan. Ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli ala sayyidina Muhammadin fil ma'in wa rafi'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imanan wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ونسينا وعلمنا منه وجهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير أجمعين. عدد كل حرف كتب يكتب أبد الآبدين ولا أعتار الطاهرين. اللهم نجنا من القوم الظالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تملأ خزائن الله نورا وتكون لنا وللمؤمنين فرجا وفرحا وسرورا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أنت الأبدي القديم الأول وعلى فضلك العظيم وكريم جودك المعول، وهذا عام جديد قد أقبل علينا، نسألك العصمة فيه من الشيطان الرجيم وأوليائه وجنوده والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء والاستغال بما يقربنا إليك زلفى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أدخله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام وجوار من الشيطان الرجيم ورضوان من الرحمن يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل أولادنا أولاد الصالحين وإمامنا إمام المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد ada Pak Yai Naf'an beserta Mas Aman dari Den Haag, Ustadz Dr. Mizar, alhamdulillah juga dari sini, para sesepuh, Pak Charles, Pak Muklis, Pak Amin, Pak Hamid, Pak Akmal, Pak Maman, Masya Allah, lengkap semuanya, Pak Trimo, Pak Jaka belum sesepuh tadi. Ibu-ibu, ibu guru, semua ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mohon maaf. Yang tua-tua. Saya pribadi mohon maaf sekali lagi. Tiap Rabu, insya Allah saya sempatkan datang ke masjid pengajian Rabu, tapi lagi-lagi gembok kantornya baru dibuka jam 6. Jadi baru bisa keluar jam 6. Perjalanan dari Zuhos ke sini hampir kurang lebih setengah jam. Jadi baru bisa hadir tadi, itu pun telat sholatnya 6:30. Tapi walaupun begitu insya Allah niat saya mudah-mudahan tidak mengurangi ya pahala kita semuanya. Hari ini sesuai dengan yang sudah dijadwalkan, kita memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram. Sekaligus juga kita memberikan selamat pada Ustadz Muharram yang juga ulang tahun ya, di bulan ini. Tepatnya saya nggak tahu tanggal berapa, kita harus tanyakan nanti. Oh, 1 Muharram juga, Masya Allah.
Hari Rabu persis seperti hari ini. Nanti makan-makan ya di sini. Jadi kalau umur di bulan Masehi, Pak Muharram masih 49. Tapi kalau bulan Arab udah 51. Kalau dihitung-hitung, udah 2 tahun lebih tua. Belum sesepuh ya? Belum sesepuh Pak Muharram. Alhamdulillah selalu bersyukur pada Allah atas nikmat yang luar biasa diberikan kepada kita. Nikmat apa Ibu? Iman. Tidak semua orang punya iman. Nikmat apa Ibu? Islam. Tidak semua orang dilahirkan Islam. Ada yang dilahirkan Islam, ya. Kemudian juga nikmat sehat. Masya Allah, ibu, bapak semua masih diberikan nikmat sehat. Kita semua di sini, kita masih bisa melangkahkan kaki kita mencari 1, 2, 3 pahala untuk persiapan kita nanti di yaumul akhir. Mendatangkan kaki kita, melangkahkan kaki kita ke masjid, insya Allah sudah dinilai pahala sama Allah. Apalagi kalau di masjid kita ngaji, kita dengar ceramah, kita lagi tambah lagi ilmu kita untuk meningkatkan iman kita. Yang tadinya dari Rabu ke Rabu turun lagi imannya, naik lagi. Turun, naik. Turun, naik. Itulah fitrah kita, Bu. Dengan kita datang ke masjid, insya Allah stabil iman kita. Begitu turun, naik lagi. Jangan turun kelamaan, karena nggak pernah ke masjid. Nah, tapi kalau seminggu sekali seperti ini ibu-ibu rutin, Masya Allah. Ya, selain kita juga bergerak, kepala kita, besok Rabu. Saya harus bangun, saya harus nyiapin makanan ini. Itu semua, Bu. Masya Allah, fitrah kita, Bu. Dari sisi kesehatan juga, Alhamdulillah. Ya, Bu ya. Lagi-lagi juga rezeki, nikmat rezeki. Ibu semua di sini bisa melangkahkan kaki juga karena ada rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur luar biasa atas nikmat Allah ini. Kadang kita rindu kan ketemu banyak orang gini. Kenapa dibilang silaturahmi itu panjang rezeki, murah rezeki kita? Kenapa? Kadang kita melihat kita jalan, kita langkah, banyak rezeki, pahala kita banyak. Itu salah satu nikmat silaturahmi. Insyaallah Rabu ini pengajian Rabu akan terus seperti yang saya dengar dari Ibu Guru. Yang libur-libur nggak apa-apa ya, fine vakansi. Tapi yang tetap datang, yang tinggal di Belanda tidak liburan ataupun liburan lokal, masjid tetap buka. Ya. Dan insyaallah bertepatan dengan tahun baru 1445 Hijriah, kita juga akan meluncurkan produk baru. Wow. Apa itu, Bu, produk barunya? Promo, harus dipromosikan biar rame masjidnya. Ya, yaitu insya Allah masjid akan buka 5 waktu. Itu produk baru kita. Mulai dari subuh udah tiap hari buka. Maghrib, Isya juga udah buka. Tinggal lagi kita mengatur zuhur sama asar. Ada 4 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, 5 hari. Ya, kalau yang Rabu, asarnya udah ada orang di sini. Ya, 4 hari setengah. Ini sedang diatur sama Pak Muharram, Pak Lutfi, Pak Sujud yang tinggal di masjid. Ya, kita nanti akan umumkan pengumuman opening start sholat. Misalnya kalau subuh jam 3.45 atau jam 4 kita buat fix start sholat. Zuhur jam 14.00, Maghrib jam 18.00, Asar, kemudian Maghrib jam 22, kemudian Isya ya 23.00. Insya Allah dengan begitu masjid akan buka 5 waktu sesuai dengan permintaan. Ya, banyak jamaah ya, kita coba kita maksimalkan semua kegiatan di masjid. Ya, memang tidak mudah
Ya, nanti siapa yang datang? Gak usah dipikirin. Yang penting kita pengurus paling depan barisannya buat kegiatan. Siapa yang mau datang? Allah punya kuasa. Langkah-langkah kaki ibu, bapak, semua tetangga, jiran di sini akan dimudahkan untuk datang ke masjid kita. Niat baik, insya Allah akan diberikan kemudahan. Saya rasa itu saja sedikit yang ingin saya sampaikan, ya. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan kita selanjutnya akan lebih dimudahkan. Ini bulan Juli, bulan Muharram. Insya Allah nanti kegiatan selanjutnya tetap sholat Jumat, Rabuan, madrasah memang libur, kemarin libur hari Minggu terakhir, penutupan madrasah, kemudian istighosah juga tetap. Ya, apabila nanti ada pengumuman-pengumumannya, selanjutnya akan kita umumkan di WhatsApp group, di sosial media, website, dan media-media sosial lainnya. Saya rasa itu aja, sedikit pengumuman dari saya. Ibu Muti udah bilang, Pak udah belum? Udah siap-siap mau makan kayaknya. Iya, baik. Lebih kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, sedikit tambahan dari tim dakwah. Insya Allah kegiatan selanjutnya, kegiatan besar, yaitu peringatan Maulid Nabi. Sebentar saja. Ya, insya Allah peringatan Maulid Nabi hari Sabtu tanggal 30 September. Jadi kita masih merencanakan kegiatan ini. Jadi semoga nanti kita akan undang penceramah bahasa Indonesia sama bahasa Belanda. Moga-moga kita juga bisa membangunkan lagi grup sholawatan kita. Jadi insya Allah nanti kita masih menunggu keputusan dari HB. Insya Allah peringatan Maulid Nabi kegiatan besar selanjutnya, yaitu di bulan September. Itu dari kami. Terima kasih. Salawatnya gampang kok yang Tolak Badrun ya, menyambut tahun Hijriah 1 Muharram 1445. Insya Allah Muharram selalu berkah ya. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah.
semuanya. Oh, Ustaz Misar, monggo. Ayo, Burung dara terbang berempat, terbang tinggi di atas angkasa. Kalau anda hendak selamat, turun berdaya dan indah. Kalau anda hendak selamat, turun berdaya dan indah. Bapak ingat di waktu kecilmu, 2 tahun kau disusukan. Tengah malam waktu tidurmu, lalu didekatkan ditinggalkan. Sama-sama. Burung dara terbang berempat, angkasa. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا وداعا Wahai Tuhan, ku tak layak ke surgamu, namun tak pula aku sanggup ke nerakamu. Ampunkan dosaku, terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Ilahilah tulil firdausi a'la,
aku